Assalamualaikum. Coba duduknya yang baik. Jangan ada yang sudah siap belajar semuanya? Siap. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam lupa pula kita aturkan dan tunjukkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saudara Kevin bisa pimpin doanya untuk teman-teman kita. Jadi untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Muhammad Sidik, Ahmad Fikri, Diren Sadia, Ali, ya, hadir semua ya Ibu lihat ini. Ya, Bu. Ya. Anak-anak ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ada Bu. Coba jelaskan materi minggu lalu yang kalian ingat apa? Itu jelaskan Bu. Materi minggu lalu itu tentang ada media sosial. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sifat, takabur, dan hasad. Hari ini kita akan mempelajari sifat tabdzir. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita bisa menganalisis manfaat dari sikap berfoya-foya. Yang kedua, kita bisa membuat karya atau post untuk mempublikasikan di media sosial. Yang ketiga, kita bisa menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang keempat, kita akan terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang Ibu akan membahas materi tabdzir. Nah, tabdzir itu adalah perbuatan boros atau menghambur-hamburkan harta dengan sia-sia. Nah, dalam Islam tabdzir itu dilarang karena tergolong sifat setan yang dapat mengarah ke berbagai hal negatif yang lainnya.
kita bisa menjadi sombong, ujub, dan setia. Ada kandungan hadis yang menjelaskan tentang tabzir ini, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Nah, ada yang bisa bacakan di depan sini? Ada yang bisa bacakan dari kursinya saja? Kandungan isi kandungan ya, Elsa. Silakan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surah Al-Isra ayat 25 sampai 27. Ya, setelah tadi isi dari kandungan surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang membahas tentang sifat tabzir. Ibu lihat-lihat ini, kalian semua tidak semangat. Ada loyo-loyo yang jadi mengantuk juga ya. Sebentar, nanti kalian pulang tidur di rumah. Jadi sekarang mari kita SDG dulu ya anak-anak. Ya, semangat. Kita juga bersemangat. Ya, semuanya anak-anak laki-lakinya perempuannya mohon berdiri. Ya, jadi breakingnya adalah kalian melakukan apa yang ibu ucapkan, jangan melakukan apa yang tidak ibu ucapkan ya. Kita mulai dari sekarang. Belajar. Ibu bilang pegang mulut. Ibu bilang pegang tangan. Oke. Lihat temannya, satu suaranya. Nanti ada temannya. Sekarang lihat apa yang ibu lakukan, jangan perhatikan apa yang ibu ucapkan. Lihat apa yang ibu lakukan. Nah, sekarang ibu akan pegang sekarang sudah tidak lagi, sekarang sudah serius ya. Sekarang semuanya perhatikan perhatikan ibu dia di depan. Sekarang ibu akan memegang kepala. Ini sekarang ibu akan memegang telinga. Ibu di sini. Jadi
karena jadi karena perkara contoh sifat boros. Jawab nih. Silakan. Keluar tanpa tujuan, terus beli apa saja tadi itu kan dalam hal ini sama saja kita mengeluarkan harta untuk dalam sama saja kita mengambilkan harta, lebih baik harta yang kita ambilkan penting kita berikan ke orang yang membutuhkan. Ya, sudah nah, sekarang anak-anak jangan Ya Bu. sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis tafsir. Nah, jenis-jenis tafsir itu ada beberapa macam. Yang pertama, tafsir itu tafsir dalam harta. Nah, misalkan kita mempunyai uang yang banyak, kita itu ingin membeli mobil, ingin membeli rumah, ingin membeli pesawat, helikopter dan lain-lainnya, itu sebenarnya tidak boleh dalam Islam karena sama saja kita menghambur-hamburkan harta untuk hal yang kita sebenarnya itu tidak terlalu membutuhkan, tapi kita hanya kemauan semata, bukan karena kita membutuhkannya. Nah, sekarang kita masuk jenis tafsir yang kedua, yaitu tafsir dalam waktu. Nah, tafsir dalam waktu itu seperti menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, seperti kita menghabiskan waktu dengan bermain game. Nah, bermain game itu sebenarnya adalah sifat yang sia-sia karena kita hanya fokus pada game kita tidak melakukan sholat 5 waktu karena kita sedang bermain tanpa mengingat bahwa ini sudah masuk waktu sholat. Kita lupa karena bermain game tersebut. Nah, sekarang kita masuk jenis tafsir yang ketiga, yaitu tafsir dalam kesehatan. Kenapa? Jangan ikutnya ya. Tolong perhatikan ibu di depan. Nah, yang ketiga itu ada tafsir dalam kesehatan. Nah, tafsir dalam kesehatan itu kita menghabiskan energi kita untuk membuat hal yang sia-sia, seperti kita itu berkumpul bersama teman kita, tapi kita itu lupa akan waktu dan kita tidak menjaga kesehatan kita. Kita berkumpul bersama teman kita misalkan sampai jam 12 malam, saking asyiknya kita mengobrol, kita sampai lupa waktu. Dan ketika kita pulang ke rumah, pasti kita akan merasa capek, lelah, pusing, dan muncul penyakit lainnya. Itu termasuk tafsir dalam kesehatan, yaitu berlebih-lebihan dalam kesehatan kita dan juga menjaganya. Nah, yang jenis tafsir yang keempat ada tafsir dalam amal. Nah, kita itu melakukan amal ibadahnya itu dengan cara yang tidak efisien, sehingga kita lupa bahwa kita hidup ini bukan
bukan cuma untuk mengejar akhirat. Kita hidup ini untuk menyeimbangkan keduanya, yaitu hidup untuk di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran yang ketiga, yaitu contoh dari takdir. Seperti kita membeli barang yang kita tidak butuhkan. Seperti kita membeli HP, padahal HP kita itu masih bagus dan masih bisa dipakai. Ya, itu coba jangan di belakang. Nah, contoh takdir yang kedua itu kita membeli makanan atau minuman yang berlebih-lebihan. Kita sudah misalkan bakso, tapi kita ingin membeli makanan yang lain, itu sebenarnya tidak boleh karena termasuk contoh dari sikap takdir, yaitu berlebih-lebihan. Yang ketiga contohnya itu seperti menonton TV atau bermain game terlalu lama. Karena anak ibu juga di rumah suka bermain game ya. Ya, kita itu harus menonton TV, bermain game tanpa melihat waktu. Itu sebenarnya tidak boleh ya. Sama saja menghapus-hapuskan waktu yang tidak bermanfaat. Nah, itu bagus. Tidak sia-sia, bisa bermanfaat bagi diri sendiri. Nah, itu lebih sesat. Oh, itu gila. Sekarang kita masuk di materi hikmah dari menjauhi takdir. Nah, yang pertama itu kita bisa menjaga harta kita dengan baik dan benar agar harta kita itu tidak akan sia-sia. Nah, yang kedua itu menjaga waktu agar tidak sia-sia. Kita lebih bisa mengatur waktu dengan baik dan efisien. Nah, yang ketiga itu kita bisa menjaga kesehatan kita agar kita itu bisa beristirahat. Nah, yang keempat itu kita bisa menghindari sifat takdir kita bisa menghindari sifat takdir yang marah itu pada sifat-sifat sombong, ujub dan ria. Nah, kita lebih bisa memperoleh keberkahan dalam hidup. Dengan menjauhi takdir, kita bisa membuat hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Nah, itulah tadi materi yang bisa yang Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok dari sidik sampai Alif Jamal. Satu dari adik Ali sampai kita kelompok 2 ya. Soalnya itu jelaskan di tempat duduk kalian saja dampak negatif dari perilaku takdir. Ya, Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Dampak negatif dari perilaku takdir. Waktunya 3 menit dari sekarang. Silakan saja. Dampak negatif ya. Ya, silakan anak-anak semuanya diskusi ya.
belakang. Ini dapat tidak kepada Bisa ini bisa dari dari masyarakat, Pak. ya. Ya, ada yang sudah diskusinya bisa langsung jawab dari tempat itu saja. Satu atau dua. Dampak dari negatif dan positif. Ya, silakan kelompok satu. Ya, jadi saya akan menjawab nanti pertanyaan dari biasanya dapat jadi saya mengambil dampak negatif itu pada masyarakat. Jadi salah satu dampak negatif daripada dampak negatif dari perbuatan aksi adalah itu mengurangi solidaritas. Kenapa saya mengatakan mengurangi solidaritas? Karena bahwasannya orang yang boros itu cenderung kurang peduli terhadap orang lain. Kenapa dia tidak peduli kepada orang lain? Karena dia hanya mementingkan individu dirinya sendiri. Sehingga solidaritas dan empatinya itu kepada masyarakat itu kurang. Oh iya. Sekarang kelompok dua. Silakan. Obat memiliki dampak negatifnya sehingga baik secara individu maupun sosial. Berikut beberapa dampak negatif dan kerugian finansial. Pembatasan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar baik individu maupun keluarga. Dua, kegagalan mencapai tujuan. Pemborosan dapat membuat seseorang gagal mencapai tujuan finansialnya seperti membeli rumah atau mempersiapkan masa depan. Stres dan kecemasan. Pemborosan dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berkepanjangan karena seseorang mungkin merasa tidak mampu mengelola keuangannya. Saja yang saya bisa bilang. Nah, sekarang Ibu akan memberi jawaban dari kelompok 1 dan 2. Untuk jawaban dari kelompok 1 itu sangat bagus, kita dan sangat relevan bagi kehidupan kita sekarang. Itu bagus juga contoh ya. Nah, dan jawaban dari kelompok 2 itu bagus juga, dia menjelaskan secara umum. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu kita itu hidup jangan terlalu mengejar dunia dengan sifat tafsir ini, atau biasanya kita sebut boros, bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif. Sebaiknya kita harus berpikir dan mengamati barang-barang apa saja yang kita beli itu harus yang kita butuhkan, jangan hanya ingin ikut-ikut orang lain atau tren itu sifat-sifat yang tidak baik. Nah, sampai di sini ada yang tidak mengerti materi kita hari ini. Ditanyakannya ditanyakan. Berarti Ya, karena semua sudah mengerti, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah.
Tugasnya itu nah, jadi tugas kalian itu mencari tugas kalian itu mencari tahu di lingkungan sekitar kalian bagaimana sifat-sifat boros yang dilakukan oleh orang sekitar kalian. Yang kalian, jadi tugas kalian itu mencari dan mengamati di lingkungan sekitar orang-orang yang bersifat boros, dan kalian tulis. Kalian mencari dan mengamati di sekitar kalian orang-orang yang bersifat boros. Ya, Bu. Jadi hari ini pertemuan kita sampai di sini saja. Nanti kita akan bertemu di minggu depan. Saya mau. Saya ketemu aja. Ya, bersama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Ayo. Kalau sudah ada jamnya, kalian langsung pulang ya, jangan ada yang singgah-singgah. Minum kopi. Ibu pamit dulu ya. Ya.